Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Agustin dengan NIM 081 dan rekan saya. Sita Aisyah Febrianti dengan NIM 158. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi demo terkait enkripsi asimetrik dengan JNU-PG pada mata kuliah Keamanan dan Integritas Data. Oke, di sini saya akan menyampaikan alur pembahasan kami. Yang pertama yaitu verifikasi persiapan, yang kedua enkripsi diri sendiri, yang ketiga enkripsi untuk orang lain, dan yang keempat multiple recipient. Oke, langkah pertama yang dilakukan pada verifikasi persiapan adalah instalasi GPG. Kita harus memastikan instalasi GPG sudah benar dan siap untuk memulai seluruh rangkaian praktikum. Langkah ini penting karena semua proses pembuatan kunci enkripsi dan dekripsi hanya bisa dijalankan jika instalasi GPG berfungsi tanpa error. Untuk mengeceknya, kita bisa buka terminal dan jalankan perintah GPG strip version. Dan akan muncul versi GPG yang sudah terpasang. Selanjutnya ada verifikasi keypair. Nah, setelah GPG berfungsi, pastikan bahwa key pair sudah dibuat. Key pair itu berisi public key dan juga private key. Nah, public key di sini dipakai orang lain untuk mengenkripsi pesan untuk kita. Jadi, public key ini aman untuk dibagikan. Kita bisa melihat public key dengan menuliskan kode seperti di bawah ini. Lalu selanjutnya ada private key yang dipakai untuk mendekripsi pesan yang kita terima. Nah, private key inilah yang harus dirahasiakan. Kita bisa melihatnya dengan GPG list secret keys. Oke, saat memeriksa keypair, GPG juga menampilkan key ID yang yaitu identitas singkat yang mewakili kunci kita. Nah, key ID ini digunakan sebagai cara cepat untuk memilih atau merujuk sebuah key tanpa menuliskan fingerprint yang panjang. Nah, bisa kita lihat fingerprint itu sepanjang ini, sedangkan yang di garis bawahi ini merupakan key ID-nya. Selanjutnya, enkripsi untuk diri sendiri. Nah, sebelum melakukan enkripsi, kita membuat file TXT yang berisi informasi atau pesan dengan kode ini. Lalu hasilnya adalah file TXT dengan data yang kita inputkan. Lalu untuk mengenkripsi kita gunakan public key sendiri sehingga hanya eh, saya yang dapat membukanya kembali. Setelah dienkripsi nanti akan muncul file dengan ekstensi GPG yang akan terlihat seperti kumpulan karakter acak seperti di bawah ini. Ini adalah hasil file yang telah dienkripsi. Oke, selanjutnya adalah dekripsi file untuk diri sendiri. Nah, setelah file berhasil dienkripsi, maka kamu bisa mengembalikannya ke bentuk semula menggunakan private key milikmu. Proses dekripsi ini memastikan bahwa hanya pemilik kunci yang sah yang dapat membuka isi file tersebut. Saat menjalankan dekripsi, GPG akan meminta passphrase atau password untuk membuka private key. Kodenya bisa dilihat di bawah ini. Nah, jika passphrase-nya benar, akan muncul file di mana file yang sebelumnya tampak acak itu kini berubah kembali menjadi teks asli yang dapat kita akses. Selanjutnya adalah pertanyaan B, yaitu konsep penting passphrase, private key, dan jenis enkripsi. Nah, yang pertama, mengapa sih Anda perlu memasukkan passphrase saat dekripsi? Nah,
Passphrase sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan, merupakan password yang dipakai untuk membuka private key. Nah, tanpa passphrase, private key tidak bisa digunakan sehingga file terenkripsi tetap tidak dapat dibaca. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika Anda mencoba dekripsi tanpa memiliki private key? Jika proses dekripsi dilakukan tanpa private key, GPG tidak dapat memulihkan isi file. Hasilnya, ciphertext tetap berupa teks acak dan tidak dapat diterjemahkan menjadi teks asli. Nah, yang terakhir, jelaskan perbedaan antara enkripsi simetris dan asimetris berdasarkan praktikum ini. Pada enkripsi simetris, proses enkripsi dan dekripsi itu memakai satu kunci yang sama, berbeda dengan proses enkripsi asimetris yang menggunakan dua kunci berbeda, yaitu public key untuk mengunci data dan juga private key untuk membukanya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai enkripsi untuk orang lain. Yang pertama, ketika kita ingin membagikan kepada orang lain, kita menggunakan kode yang ini, yaitu export dengan email kita. Nah, sedangkan untuk menyimpan atau import key orang lain, public key orang lain, kita harus punya GPG dari public key mereka, yang kemudian akan kita aplikasikan kepada kode yang ini, GPG import pub yang ini. Nah, di sini kita akan lanjut untuk pembuatan pesan kepada partner. Eh, kita bisa menggunakan rumus ini yang akan menghasilkan teks seperti ini. Polonia, Ayu Agustin, dan seterusnya. Terus kemudian kita menginskripsikan file menggunakan public key partner. Kenapa kita menggunakan public key partner? Karena sesuai judulnya, kan ini enkripsi untuk orang lain. Jadi kita menggunakan public key partner. Kalau semuanya kita menggunakan public key kita sendiri, maka partner kita nggak bakalan tahu apa sih isi pesan yang ingin disampaikan ketika kita mengirim ciphertextnya. Dengan kode berikut, maka plain text akan diubah menjadi ciphertext yang siap untuk dikirim ke partner kita. Kemudian di sini kita mendekripsikan file dari partner. Setelah menerima file dari partner, kita dekripsikan nih. Nah, setelah itu kita baru tahu pesannya apa. Nah, konsep dasar enkripsi untuk partner ini eh itu yang pertama dipastikan hanya partner kita yang menerima. Yang kedua, kalau semuanya private private key-nya itu nggak sesuai, berarti partner kita nggak bakal bisa nerima pesan yang kita kirim. Kenapa juga enkripsi asimetris itu aman? Yaitu karena penggunaan kunci pesan dengan public key terima dan hanya private key penerima yang dapat membuka, jadi ya orang lain nggak bisa buka gitu loh. Poin keempat atau poin terakhir yaitu multi resipien. Nah, di sini tuh kita bakal bikin pesan tapi partnernya tuh bukan bukan cuma satu orang, tapi ada lebih dari satu gitu. Bisa kayak pesannya buat 3 orang, 4 orang. Nah, yang pertama kita harus buat teks ke partner kita itu seperti rumus ini, seperti kode ini. Kemudian kita mengenkripsikan. Nah, di sini kita baru bakalan pakai public key dari lebih dari satu public key. Nah, bisa dilihat kan di sini, ini resipiennya tuh terdiri dari 1, 2, dan juga 3. Jadi ada 3 penerima resipien yang bisa ngebaca
ciphertext nanti yang dikirim. Terus, nah di sini yang terakhir kita bakal ngedekripsikan file dari partner tadi. Nah, setelah nerima file enkripsi tadi, kita dapat ngebuka menggunakan private key kita sendiri. Karena tadi kan kita juga termasuk ke dalam penerima. Jadi kita bisa eh, dekripsi menggunakan key kita sendiri sehingga bakalan bakalan keluar hasil dekripsinya seperti berikut. Nah, untuk pertanyaan, bagaimana GPG menyimpan informasi multiple resipien dalam satu file? Nah, jawabannya itu GPG mengenkripsikan data dengan satu kunci sesi, lalu membuat beberapa paket kunci sesi, masing-masing terenkripsi dengan public key setiap penerima. Karena itu, banyak penerima bisa membuka file yang sama menggunakan private key masing-masing. Nah, di sini untuk challenge yang kedua yaitu trust level management. Nah, kita ngebahas dulu trust level management itu apa. Biasanya digunakan untuk kayak menentukan seberapa percaya kita kepada pemilik public key tersebut. Nah, jadi dengan rumus edit key, kemudian kita ketik trust, kita tuh bisa nentuin seberapa percaya kita terhadap orang tersebut. Nah, ada tingkatannya nih. Yang pertama itu apa? I don't know or won't say itu biasanya juga settingan default ketika kita pertama kali import public key orang lain. Yang kedua itu I don't trust. Jadi ketika kita mendekris ketika kita mendekripsikan menggunakan public key mereka, dekripsi tersebut tuh bakalan gagal. Soalnya sistem ngebaca kita tuh nggak percaya sama mereka. Terus yang ketiga itu I trust marginally. Ini kayak aku sedikit percaya gitu. Tapi ketika kita melakukannya, kita tuh bakalan kayak ditanyain, yakin nggak mau ngelakuin? Bakal ada yes or no-nya. Nah, kalau yang keempat itu I trust fully itu kayak aku percaya banget. Jadi ketika kita ngedekripsikan menggunakan public key kita, jadi ketika kita mendekripsikan menggunakan public key mereka, itu gak bakalan ada pertanyaan lanjutan gitu loh. Jadi langsung ngedekripsikan. Nah, yang kelima itu I trust ultimately. Nah, I trust ultimately ini sebenarnya bisa diartikan sebagai tanda kutip itu private key kita juga gitu loh. Soalnya itu kita udah percaya banget, jadi ketika kita ngapain pakai itu, kayak otomatis banget pakai itu. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.